Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hafidzatin Amrullah dengan NIM 2041 Di sini saya sudah berada di Gaya Batik Bayata, tempatnya membatik dan distributor batik yang salah satu yang terbesar di daerah Jember ini. Jadi kita akan masuk dan mewawancarai pemiliknya. Jadi ayo. Baik, di sini saya sudah bersama Mbak Bulan selaku pemilik Gaya Batik Bayata nih. Nah, di sini mungkin Mbak Bulan bisa menjelaskan latar belakang atau sejarah dari berdirinya Batik Bayata ini. Untuk sejarah berdirinya dari Gaya Batik Bayata sendiri ini dilatar belakangi oleh karena saya pribadi itu dirancang oleh orang lain yang mana memang waktu itu saya juga sekolah batiknya nggak lulus, kemudian juga hasil karyanya juga kurang bagus seperti itu, sehingga dari situ saya ingin membuktikan bahwa orang yang tidak punya bakat, orang yang dianggap tidak bisa, selama dia mau menekuni usaha tersebut, selama dia punya keyakinan, ikhtiar secara kontinu, maka dia bisa sukses. Dan alhamdulillah seperti sekarang saya seperti ini ya, alhamdulillah. Kemudian kita untuk Gaya Batik Bayata sendiri itu berdiri pada tanggal 7 Agustus 2015. 7 Agustus 2015 kita berdiri. Waktu itu masih hanya berdua dengan suami saya. Kemudian di pertengahan bulan 10 karena pesanan tambah banyak, kita mulai merekrut 1 karyawan. Kemudian di bulan Januari 2016 itu saya merekrut 7 karyawan, yang mana semua karyawan itu saya rekrut, saya ajari sendiri, saya ajari membatik, kemudian saya rekrut menjadi yang cukup panjang dan ya. Jadi intinya Gaya Batik Bayata ini memang sebuah pembuktian ya, bahwa tidak ada yang namanya orang tidak punya bakat, tidak ada yang namanya orang bodoh. Semua orang bisa, asalkan dia mau berusaha, mau berdoa, dan juga ikhtiar secara terus menerus seperti itu. Nah, kemudian dalam perkembangannya Gaya Batik Bayata ini apa sih tantangan yang mungkin dihadapi di awal-awal atau di pertengahan dalam perjalanannya Mbak ini? Yang jelas kalau tantangannya, karena kita memang memulainya dari nol, jadi sambil jalan sambil belajar ya tantangannya. Yang jelas terkait dengan bagaimana hasil karya ini bisa diterima oleh masyarakat secara umum seperti itu. Jadi tantangan lebih ke kreativitas seperti itu, bagaimana hasil batiknya itu bagus dan layak jual. Tantangan awal-awalnya seperti itu, tapi seiring perjalannya waktu, karena kita sambil jalan sambil belajar, dan alhamdulillah setelah bisa diterima masyarakat umum, kemudian tantangan selanjutnya adalah bagaimana istilahnya halayak pangsa pasar kita itu bisa lebih luas lagi. Jadi tidak hanya di Jember saja, tapi juga di luar kota, bahkan di luar Jawa. Tentunya persaingan lebih ketat lagi kan, seperti itu. Seiring tambah tahun tambah lama, tantangan berikutnya lagi adalah karena di Jember ini pada tahun 2018-2019 itu sudah mulai menjamur, sampai di setiap kecamatan itu punya pembatik. Maka tantangannya adalah bagaimana kita tetap bertahan meskipun pembatik yang ada di Jember ini menjamur seperti itu. Jadi pesaing tambah banyak, bagaimana kita tetap bisa eksis, bagaimana kita tetap bisa diterima oleh halayak umum seperti itu. Kemudian seiring setelah ada pandemi, semua serba online, tantangan berikutnya adalah digital. Bagaimana kita bisa memasarkannya itu secara online kan, seperti itu. Karena tahu sendiri pada saat pandemi kan tidak ada namanya pertemuan, tidak ada istilahnya acara-acara yang di situ mendatangkan atau mengumpulkan banyak orang, kan sudah nggak ada. Jadi kita lebih bermain digital agar tak jadi tantangannya akhirnya ke dunia digital seperti itu. Jadi kalau bicara tantangan, sebenarnya banyak-banyak terus ya.
gaya batik sendiri ini kan banyak motif ya Bu ya. Nah, apa sih yang menjadi ciri khas batik di gaya batik Barata ini? Kalau gaya batik Barata sendiri untuk bisa dibilang keunggulannya seperti itu ya. Keunggulannya di gaya batik sendiri adalah untuk batiknya yaitu motif pancar warna. Tapi kebetulan saat ini stok ini lagi kosong ya. Pancar warna di situ memang lebih filosofinya batik pancar warna itu ke ini, ke dari istilahnya dari segi lokasi, yang mana di dalam motif itu di situ nanti ada motif gumuk, karena memang untuk menuju lokasi gaya batik Barata ini kan melewati banyak gumuk seperti itu. Kemudian ada motif berkelok-kelok yang menandakan bahwa jalan untuk menuju lokasi gaya batik Barata itu melewati jalan yang berkelok-kelok. Oh iya iya. Kemudian di dalam motif pancar warna juga ada motif gedekan, yang mana gedekan gedek itu kan identik dengan pedesaan. Ya. Seperti gaya batik Barata memang berada di wilayah pedesaan. Kemudian juga di situ ada motif daun waru dan juga motif daun tembakau. Daun tembakau adalah tembakau itu ikon khas Kabupaten Jember. Budayanya orang Jember gitu ya. Untuk motifnya deh, motif khas Jember itu adalah tembakau. Karena memang tembakau ini kan istilahnya terkenal di tingkat internasional kan seperti itu. Jadi Jember ini terkenal dengan tembakonya. Maka ikon khas Kabupaten Jember salah satunya paling familiar adalah daun tembakau. Kemudian ada juga daun waru, karena gaya batik Barata berada di Desa Tegalwaru, jadi khasnya itu adalah pohon waru. Jadi kita gambarkan dengan daun warunya saja. Jadi filosofinya lebih ke letak geografisnya seperti itu ya. Kemudian ada satu lagi, lupa, ada pesak Pandalungan. Pesak Pandalungan itu kan perpaduan antara dua suku ya. Kebetulan untuk di Jember sendiri ini adalah yang banyak kan percampuran suku Jawa dan suku Madura. Termasuk saya ini kan suku Jawa, suami saya suku Madura, anak saya pernah Pandalungan. Nah, sini kita aplikasikan dengan pesak Pandalungan. Jadi pesaknya itu bentuk sudah siap pakai. Kalau Madura itu kan pesaknya full warna hitam. Nah, di sini kita kombinasikan di dalam pesak yang biasanya itu polos hitam, kita kombinasikan dengan ada motif daun tembakaunya. Nanti akan saya kirim ke jenengan untuk motifnya seperti apa ya. Seperti itu. Baik itu batik motif pancar warna maupun pesak Pandalungannya nanti akan saya kirim ke jenengan untuk contohnya. Nah, kemudian dalam perkembangannya ini kan gaya batik Barata ini gimana sih kayak responnya sama masyarakat itu, atau respon dari masyarakat? Kalau respon masyarakat insya Allah positif ya. Karena apa? Karena memang bisa dilihat dari banyaknya masyarakat sekitar, bahkan masyarakat luar yang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk bekerja di gaya batik Barata. Cuman karena memang sesuai dengan visi misinya dari gaya batik Barata, yaitu mensejahterakan masyarakat sekitar, memberdayakan masyarakat sekitar tempat usaha. Jadi yang saya utamakan adalah yang kerja di sini adalah orang-orang yang memang rumahnya berada di sekitar lokasi tempat produksi dari gaya batik Barata ya, depan rumah, samping-samping, dekat-dekat. Jadi mereka ke sini tinggal jalan kaki saja. Nah, kemudian Ibu, yang saya dengar di sini kan tuh banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kayak KKN kolaborasi, kemudian kayak magang. Nah, itu tanggapan Ibu tentang hal itu bagaimana? Kalau saya sendiri, karena memang background saya itu lebih ke pengajar ya, lebih ke seorang guru, ya saya sangat senang, sangat istilahnya sangat welcome dengan siapapun yang kesini, baik untuk KKN, untuk magang, untuk skripsi, penelitian, ataupun hanya sekedar untuk menyelesaikan tugas sekolah maupun tugas mata kuliah. Kalau untuk yang penelitian skripsi di sini itu ada mahasiswa dari Malang, dari Universitas Negeri Malang, itu ada, dan dia sudah wisuda.
sekitar ya tahun-tahun ini, bulan-bulan kemarin lah. Kemudian ada juga yang mahasiswa dari Yogyakarta. Iya, ada yang penelitian di sini. Kemudian tapi baru masih proses penggarapan proposalnya kalau yang mahasiswa Jogja. Kemudian juga ada mahasiswa dari UINKAS Jember, itu paling banyak yang kesini yang untuk penelitian skripsi. Kemudian ada mahasiswa dari UNED juga ada, dari Poltek itu satu sudah wisuda, beberapa belum, masih proses juga. Kemudian pernah juga dari IKIP, ya bisa dibilang hampir semua kampus di Jember itu ada yang penelitian skripsi di sini, baik itu untuk skripsinya maupun untuk tugas akhir D3-nya itu ada. Bahkan pernah ada juga dosen yang tesisnya itu di sini juga. Untuk tesis. Datanya dari mana? Dari mahasiswanya yang skripsi. Ada yang seperti itu juga. Jadi bagusnya nambungan. Jadi datanya dari mahasiswa yang skripsi di sini. Dia pakai untuk tesis seperti itu. Ada juga ya istilahnya kalau untuk yang penelitian skripsi maupun tesis itu istilahnya masih bisa dihitung jari karena nggak sampai lebih dari 20 orang. Tapi kalau untuk magang itu pernah dari mahasiswa ISI Jogja. Magang di sini selama 40 hari. Kemudian juga ada yang UIN kemarin 10 orang magang di sini selama 30 hari kerja aktif. Ya, lain yang libur, jadi sekitar 40 harian. Kemudian ada juga yang kayak tugas-tugas menyelesaikan mata kuliah, tugas sekolah itu mulai dari siswa SMP sederajat, SMA dan sederajat, mahasiswa untuk biasanya mata kuliah kewirausahaan. Kalau itu jangan tanya karena banyak banget, nggak bisa dihitung sampai saking banyaknya kalau itu. Seperti itu. Jadi memang ya selain itu kita juga memang menerima pelatihan batik yang mengajar dengan sistem paket karena sistem paketnya macam-macam kalau untuk yang jadi bisa dibilang dia batik Barata itu antara bisnisnya dengan edukasinya itu 50-50. Cuman mahasiswa kebanyakan yang datang ke sini itu emang lebih ke kewirausahaannya atau lebih ke edukasi tentang batiknya? Kalau untuk yang mereka lebih ke arah observasi atau penelitian itu biasanya lebih ke produksi sama manajemen. Tapi kalau untuk yang penelitian itu maksudnya edukasinya itu mereka lebih ke menambah wawasan, kemudian program kegiatan, kemudian event kegiatan misalkan hari batik itu, atau mungkin event kalau misalkan itu dalam bentuk proyek biasanya ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dawis, ibu-ibu dari perkumpulan apa seperti itu, entah itu dosen-dosen, entah itu dokter, entah itu apa, itu biasanya memang event hari batik. Jadi kalau sudah setelah hari batik bulan 10, bulan 11, bulan 12 ini biasanya saya paling sering jadwal ngajar. Tadi kan Bapak bilang yang datang ke sini sampai ke Jogja, dari Jogja ya. Namun apa sih yang Gria Batik Barata ini pernah lakukan atau mungkin event apa yang keluar gitu yang mungkin bisa kalau istilahnya mereka kemudian tertarik di sini mungkin lebih karena dari mulut ke mulut dan mereka lihat dari Facebook sepertinya ya. Dari Facebook, kemudian ya dari kenalan seperti itu, dari kawan, dari teman. Jadi istilahnya biasanya kan, kalau mau penelitian di sana loh, di sana karena memang menurut mereka sih saya itu enak, istilahnya untuk komunikasi menurut mereka itu enak. Dan berbicara soal prosedurnya pun saya juga tidak merumitkan seperti itu. Soalnya saya sendiri juga pernah jadi mahasiswa, jadi saya tahu kalau istilahnya kita dipersulit itu kan ya bagaimana. Mahasiswa mana? Apa ini?
dulunya? UNED dulu. Kita dulu alumni mahasiswa Universitas Negeri Jember, Fakultas KIP, Fakultas Keguruan dan Langsung diterapkan ke masyarakat ya, bagaimana cara iya. Kemudian karena memang fakultas istilah FKIP ya ekonomi, karena FKIP-nya ekonomi, jadi kan memang ada pembelajaran manajemennya juga. Sebenarnya ke bisnis ya masih ada masuk-masuknya juga. Diajari bagaimana memanage sebuah usaha. Kalau cara ngajarnya karena memang FKIP memang terjunnya sebenarnya jadi guru, jadi pengajar jadi ya. Memang saya lebih sukanya ngajar. Mungkin apakah dari pemerintah itu sudah melihat ke gaya batik Bayata itu dari sudut pandang pemerintah? Kalau kita bicara soal bantuan, kalau bantuan peralatan, dulu sih pernah mengajukan. Bahkan beberapa bisa dibilang beberapa kali mengajukan. Ikut yang kecil kebesaran, ikut yang besar kekecilan, nanggung di sini itu jadinya. Ya akhirnya apa ya alhamdulillah belum pernah dapat bantuan peralatan seperti itu. Tapi kalau apa namanya kalau bantuan misalkan kayak kur, kemudian bantuan COVID kemarin ya masih sempat dapat lah. Kalau pas bantuan COVID itu pernah dapat 2 kali. Kemudian ya termasuk karena kenapa nggak istilahnya bantuannya nggak mungkin nggak sama dengan yang lain karena memang saya kan punya kur dan syarat waktu itu untuk bisa mendapatkan bantuan itu kan tidak boleh punya kur karena untuk kur itu kan atas nama saya sendiri. Jadi waktu itu lebih ke bantuan saya tidak perlu menyetor bulanan, istilahnya setoran itu diberhentikan dulu lah sampai selesai COVID. Jadi karena saya punya usaha, jadi dianggap karena COVID ini mempengaruhi usaha, akhirnya bantuannya ya nggak saya nyetor dulu kan seperti itu. Mungkin yang tadi nih Pak, distributor paling jauh ini ke daerah mana? Kalau yang paling jauh ya ke luar negeri, cuma kalau ke luar negeri itu kan lewat kenalan, lewat teman, lewat saudara kan seperti itu. Tidak pernah saya mengirim langsung lewat ekspedisi, tidak pernah. Jadi lebih lewat saudara maupun kawan. Yang saya ingat itu Singapura, Malaysia, terus Belanda. Mana lagi waktu itu lupa soalnya kan ya lewat saudara itu. Istilahnya dari channel lah, istilahnya dari jejaring pertemanan dan persaudaraan. Tahunya saya cair dapat uang, pesanannya seperti ini gitu. Begitu. Kemudian kalau yang saya pengiriman secara langsung itu sudah ke Sulawesi, Kalimantan, Gorontalo, terus Balikpapan, Medan, terus ya banyak sih. Hampir sudah di seluruh Indonesia itu sudah pernah mengirim saya. Tidak hanya di Jawa tapi juga di luar Pulau Jawa. Kalau berapanya ya jangan tanya, saya nggak bisa ngitung. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih sama Mbak Wulan atas kesempatannya. Jadi terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.